tazkuru min salatiha. Lalu disebutkannya bagaimana rajinnya dia salat. Wa fi riwayatin la tanam. Dalam satu riwayat disebutkan salat malam tanpa tidur. Kan bagus tuh. Salat malam tanpa tidur. Tusalli salat. Qala mah. Kata Nabi, ini tidak bagus. Ini kalimat mah ini adalah pengingkaran. Apa pula ini? Ma hazi. Ini ada apa pula? Taib. Alaikum bima tutiqun. Kalian kerjakanlah yang kalian sanggup. Kalau semalam tidak tidur, tentu siang tidak tidur. Ya. Kalau tidak ada tidur sama sekali malam hari, itu kapan tidurnya? Sambil bekerja. Yang ngajar sambil ngajar itu tidur. Yang ceramah sambil ceramah itu tidur. Yang ke ladang, di ladang dan tidur bawa dua kali cangkul, udah pergi ke dua sudong. Nah, tidur di situ. Jadi, alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah tak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Artinya apa? Sampai bosan kalian, Allah tak akan bosan. Akhirnya ditakutkan kalau berlebihan nanti kalian sendiri yang bosan. Kalau kalian sudah bosan, kalian tinggalkan. Makanya disuruh kita dengan mengamalkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan, diukur-ukur. Kalau mampunya setengah malam, kalau mampunya sepertiga, mampu seperlima. Karena ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai Allah dari amalan kita, yang paling sering sekalipun sedikit. Demikian juga dalam masalah-masalah lain, bukan hanya masalah salat, masalah berinfak, masalah apa, tapi berkesinambungan itu lebih dicintai Allah daripada sekali aja sudah itu udah nampak. Allah musta'an. Kita azan dulu. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata Syekh, wa kana ahabbud dini ilaihi madama alaihi sahibuh. Dan agama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang senantiasa dikerjakan oleh orang yang melakukannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Wisalnya artinya bersambung. Puasanya sampai 2 hari, sampai besok. Faqala rajulun minal muslimin. Lalu ada seseorang yang mengatakan, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Tapi engkau Rasulullah melakukan wisal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum mithli. Siapa yang kalian yang sama dengan saya? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya sambil tidur di malam hari Allah berikan makan dan Allah berikan minum dengan cara yang ya tentu mukjizat. Jadi diberi makan dan beri minum oleh Rabbku. Kalau kalian kan tidak. Falamma abaw ayantahu anil wisal wasala bihim yawman thumma ra'ul hilal. Ya, ketika mereka tidak mau berhenti, akhirnya Nabi hukum dengan melakukan wisal sehari, 2 hari, 3 hari sampai terlihat hilal. Faqala law ta'akhkhara lazidtukum. Kalau masih belum terbit hilal, saya akan sambung dengan kalian puasa itu. Jadilah, tapi hilal kan tidak boleh lagi puasa hari raya kan? Jelas? Artinya sebagai hukuman terhadap mereka. Dilarang dibuatnya juga. Akhirnya dibuatnya puasa wisal 3 hari untuk terlihat hilal. Kalau tidak, saya tambahkan. Artinya sebagai teguran keras dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kal munakkil lahum hina abaw yantahu. Yaitu ingin beri pelajaran kepada mereka ya, karena mereka tidak mau berhenti. Karena mereka tidak mau berhenti puasa wisal. Rasakan apa kalian? Kalau saya tidak lapar karena diberi makan. Saya tidak haus karena diberi minum. Tapi bukan dia yang minum seperti minum biasa. Sebab kalau dia minum kan tidak batal kan? Tapi Allah yang berikan kepadanya dengan cara yang Allah yang lebih tahu. Wa asrahu min zalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih terus terang lagi yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tasyaddud, bersikap keras atau berlebihan dalam qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu. Allah suka diambil rukhsah, keringanan yang dia berikan. Allah suka rukhsah yang diberikan itu kita ambil. Kama yukrahu an tu'ta maksiyatuhu. Seperti dia tidak suka maksiat kepadanya dilakukan. Jadi Allah tak suka maksiat kepadanya, juga tidak suka kalau rukhsahnya tidak diterima. Dia memberi. Kalau dia beri, karena dalam hadis Islam disebutkan bahwa rukhsah itu sedekah dari Allah untuk kita. Rukhsah itu adalah sedekah dari Allah untuk kita. Nah, kalau seandainya Allah beri sedekah kita tidak terima, maka Allah tidak suka. Sebagaimana Allah tidak suka, dia didurhakai. Wal makna min zalik, jadi makna dari semua itu, annal akhza bil azima fi mawatiniha laisa bi aujaba min al akhzi bir rukhas fi mawatiniha. Bahwa mengerjakan azimah, hukum asalnya, tidaklah lebih wajib daripada mengambil rukhsah di tempat-tempat rukhsah. Apa maknanya? Sebagaimana kita dianjurkan untuk melakukan hukum asal seperti salat sunat, rawatib,
itu dianjurkan mengerjakan seperti pula itu dianjurkan mengambil rukhsah ketika musafir kita. Jelas? Nah, fakilahuma minasyar'il wajib al-amalu bihi. Keduanya termasuk hukum syar'i yang wajib diamalkan. Wa minas sunnatil lazimi wa minas sunnatil lazimi ittiba'uha. Dan termasuk sunnah yang mesti diikuti. Wa amma man ghala fi dinillahi ta'ala, adapun orang-orang yang gulu dalam beragama, waltazamal azaima wahdaha duna rukhas, tidak mau mengambil rukhsah tetap dengan azimah, fahaza yushiku ayyabtadi'a fi dinillahi ma laysa minhu. Orang ini hampir-hampir menjadi orang yang melakukan bid'ah dalam agama Allah. Karena dalam agama Allah ada rukhsah, lalu dia tidak kerjakan, berarti dia sama dengan orang yang melakukan bid'ah. Wa innama dinullahi yusrun. Sesungguhnya agama Allah ini adalah yusrun, mudah. Wa innama bu'itha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyyati samha. Dan sesungguhnya agama Nabi diutus dengan agama hanifiyah, agama yang bersih, agama yang lurus, as-samha yang mudah, as-samha yang mudah. Walam yub'ats bil asari wal aghlal. Nabi tidak diutus membawa hal-hal yang memberatkan dan yang sangat mengikat, dan yang sangat mengikat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka rukhsah agama ini adalah harus diambil. Maka Nabi SAW ketika ada orang yang bernazar melakukan amalannya dengan keras, Nabi segera anulir amalan itu. Satu hari, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, satu hari dilihat oleh Nabi orang berkerumun dalam musafir, orang berkerumun. Ternyata dilihat, ada apa yang terjadi? Kata mereka, Abu Israel ya Rasulullah. Ini Abu Israel, tapi bukan Abu Israel yang di Palestina, bukan. Memang Abu Israel itu kunyah dia. Nazara ayyasum. Dia bernazar puasa, la yastadhil, tidak mau berlindung sambil berjemur. Jadi puasa sambil berjemur. Kalau panasnya seperti di kita, iyalah 32 derajat Celcius paling tinggi 33. Di sana panasnya 50. Masak palu dibuatnya, bukan telur lagi yang masak kepala, matang dibuatnya. Kemudian tidak duduk, sudahlah tidak berlindung, tidak pula duduk. Kemudian tak pula bercakap. Ini yang diinginkannya kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Sebab orang yang bercakap mesti ada salah, riba dan sebagainya. Maka dia bernazar puasa tanpa bercakap. Lalu kenapa tidak duduk? Kalau duduk kan santai, kan ada hadisnya, pahala sesuai tingkat kesulitan yang kau hadapi. Ada dalil semuanya. Dia kata tidak, pemakaian dalil yang tidak tepat. Jadi semua bid'ah itu ada dalil. Semua bid'ah ada dalil. Kan ada orang kalau sudah ada dalil tidak boleh dibid'ahkan. Ini bid'ah itu tidak berdalil. Macam mana pula kita tidak menyalahkan? Cari bid'ah yang tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Cuma salah pakai salah pakai dalil atau dalil tak sahih. Itu aja dia. Kalau sunnah bid'ah hasil, berarti ada masalah, yaitu tidak sahih hadisnya atau tidak tepat pemakaiannya. Tidak mungkinlah sunnah hasilnya bid'ah. Mungkin pohonnya pohon sunnah, buahnya buah bid'ah, berarti ada masalah tu. Kena cangkok ya. Kalau cangkok bagus lah, kena benalu. Allah musta'an, kena virus. Allah. Jadi tidak mungkin sunnah berbuah bid'ah. Kalau ada sunnah berbuah bid'ah berarti salah pasang, salah tanam.
Baik, kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak duduk. Yang ketiga, tidak berlindung, tidak duduk dan tidak bercakap. Semuanya ingin kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, woi, jangan diazab badan. Itulah lebih kurang. Apa kata Nabi? Qul lahu yutimma saumahu. Katakan kepadanya, sempurnakan puasanya. Terus hendaklah dia yastadhil, suruh dia berlindung, wal yajlis, suruh dia duduk, kemudian wal yatakallam, suruh bercakap. Ini kalau kita capek, buat cakap hilang juga capek kita tuh. Dua lengah-lengah kita dengan cakap tu, tidak bercakap tambah sakit lah kita. Makanya orang-orang yang sakit bila dijenguk oleh kawannya bercakap, hilang sakitnya. Lapai baru mengerang lagi. Lepas datang kawan, itulah tadi lah sehat abang nampaknya. Kelapai kawan. Jadi kadang-kadang rasa sakit itu hilang karena bercakap. Maka Nabi larang dia untuk mempersulit diri. Walaupun zahirnya bagus, ada dalilnya. Ada dalil, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Ada lagi seorang perempuan, datang anaknya atau saudaranya ke Nabi, ibu saya atau saudari perempuan saya bernazar. Apa nazarnya? Pergi haji atau umrah jalan kaki. Bawa cara pergi haji jalan kaki. Dari mana yang jelas nazarnya jalan kaki. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi? Qul li ummika atau qul li ukhtika faltufi binazriha, suruh dia menunaikan nazarnya, wal tarkab, tapi jangan jalan kaki. Fa inna Allah la yahtaju ila an yu'azziba ummaka aw ukhtaka. Allah tak butuh menyiksa ibumu dan atau menyiksa saudari perempuanmu. Payah nak? Mana payah, jalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya naik pesawat termasuk sunnah Nabi atau tidak? Sunnah Nabi SAW. Karena lebih mudah naik pesawat daripada naik unta. Maka kalau ada yang bilang kalau tak boleh bid'ah hasanah, jangan naik pesawat, naik pergi haji katanya. Oi, siapa bilang bid'ah hasanah itu? Itu sunnah Nabi SAW. Karena Nabi tak pernah disuruh atau memilih sesuatu atau dua sesuatu kecuali milih yang paling mudah. Ini kalau berandai-andai Nabi masih hidup sekarang, orang kita nak pergi haji sama Nabi di Pekanbaru, ada pesawat, ada bus, ada onta, ada bendi. Kira-kira Nabi pilih yang mana? Pasti pilih pesawat. Pasti pilih pesawat. Apa sebab? Sebab di zamannya beliau ada onta, ada keledai, ada kuda. Mana yang dipilihnya? Onta. Kenapa onta? Lebih nyaman, lebih tahan. Jelas? Lebih nyaman, lebih tahan. Karena onta itu lebih tahan, bisa minum 8 hari karena ada simpanan airnya. Kemudian anti slip, anti slip, karena di padang pasir itu kan ada rawa-rawanya, rawa pasir penghisap itu ada kan? Tahu teman-teman? Pernah coba? Jangan. Nah, di kaki onta ada detektornya, stabilizernya. Ada stabilizer, tahu? Mobil kalau goyang pasang stabilizernya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, di onta ada stabilizer alami. Kemudian onta ketika terjadi badai pasir, dia punya kelopak transparan, kelopak mata. Jadi tidak bakal limponan. Kalau kita, kalau sebab ada angin kencang,
Di tempat yang berdebu atau berpasir bisa buka mata? Enggak. Tapi onta bisa. Dia punya kelopak mata transparan. Dia punya kacamata lengkap dia. Nah, jadi tidak akan berpengaruh. Makanya subhanallah, onta itu luar biasa. Dan makanannya bisa makan berduri. Jadi tidak perlu kopi, tidak bertulangnya. Bertulang-tulang itu dimakannya. Jadi makanan berduri itu dia kunyah. Seperti kita mengunyah sesuatu yang tidak berduri. Sudah Allah ciptakan itu. Sebab tumbuhan di padang pasir rata-rata berduri. Karena pohon itulah yang paling tahan ditanam di tempat yang kurang air. Dan itu pula jadi santapan onta tadi. Makanya Allah ingat sebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Karena apakah mereka tidak lihat onta bagaimana diciptakan? Para ulama menyebutkan dimulai dengan onta. Padahal as-sama, langit lebih besar ciptaannya. Sah? Bumi lebih besar ciptaannya. Gunung dari onta lebih besar ciptaannya. Tapi disuruh melihat onta dulu. Apa sebab? Karena onta banyak keistimewaan dan mereka selalu berinteraksi dengan onta. Ma'asyiral kiram, disuruh ibumu atau suruh saudari perempuanmu pergi haji karena nazar. Dan pergi tentu ke Makkah. Haji tidak lain, tidak ada kecuali ke Makkah. Jangan pergi ke Karbala pula. Tapi haji ke Makkah. Atau ke Tarim pula. Nah, ya, katanya di situ adalah kampungnya para wali, sehingga tidak diaspal. Bukan karena wali tidak diaspal, tidak ada BAD-nya, tidak ada APBD-nya. Kita tempat paling miskin. Ya kalau lah syirik-syirik begitu tentu mana kan dibayar. Sudah datang. Jangan belajar tauhid nanti. Nanti kalau kalian belajar tauhid nanti gersang negeri kalian. Ya, tidak berkah rezekinya. Alhamdulillah, negeri yang bertauhid itu yang paling berkah. Sah? Ya, walaupun gersang tetapi tumbuhannya subur. Walaupun gersang duitnya banyak. Sah? Ukojo sebantau gaji tinggi. Awak kerja dari pagi ke pagi gaji itu aja. Tidak pernah bersyukur pulang. Sah? Masya Allah. Awak gara-gara bekerja tidak sempat sholat. Sah? Mereka sempat sholat. Kerja dikit, pergi lambat, pulang cepat. Tapi gaji macam itu. Makanya Allah janjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ma'asyiral kiram, Umar bin Khattab pernah bernazar untuk salat i'tikaf di Masjidil Aqsa. Payah tak tu? Payah tak? Akhirnya Nabi katakan, tunaikan nazarmu tapi i'tikaflah di Masjidil Haram. Lebih mudah, lebih mulia. Jelas? Mana lebih tinggi fadilat Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Makanya sekarang mana lebih penting memelihara Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa? Masjidil Haram. Oleh sebab itu, kenapa Arab Saudi kan sering dihujat orang sekarang, aku tidak pergi membebaskan Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kalau keluar Arab Saudi, kalian ikut tak? Paham tak? Kalau sempat Arab Saudi siap untuk memerangi Israel, negara Islam yang lain siap mendukung tak? Citonya, iya. Nanti azab sendiri Arab Saudi, itu yang kalian inginkan. Akhirnya runtuh, akhirnya Masjidil Haram jatuh. Kemana? Siapa yang kans paling kuat untuk menerima warisan itu? Orang Indonesia? Aswaja? Aswaja? Nah, aduh. Aswaja bantah sama-sama ini. Pasti Syiah yang akan jatuh. Makanya orang Syiah suruh kita ni ahli sunnah ni yang tak ngerti keadaan asung itu Arab Saudi, gencot dia, bilang dia yang jual. Tentu sakit hati Arab Saudi kan, sampai menjual Palestina ke
Israel. Tapi alhamdulillah mereka paham. Ini subuhat-subuhat yang dilontarkan oleh orang Syiah. Karena memang banyak pelajar kita dari kalangan Aswaja yang belajar ke Qum di Iran. Lebih banyak ada yang belajar ke Mesir dan yang belajar ke Arab Saudi. Tidak tahu tuan-tuan ya. Banyak saudara-saudara kita yang belajar ke Iran, ke Qum lebih banyak daripada yang belajar ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Beasiswa lebih godang puluh kabarnya. Tambah dengan nikah mut'ah lagi kan. Nauzubillah. Maka jangan heran kalau seandainya ajaran Syiah semakin diterima di Nusantara ini. Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi Arab Saudi dia paham. Sebab ketika perang Teluk dulu, Irak menyerang Kuwait, Raja Fahad menghubungi 29 negara Muslim yang ahli sunnah ceritanya. Tidak satu pun yang siap membantu. Apa sebab? Itu Paman Sam lojinya, tidak tolong kami melawan deh. Ini memang Paman Sam tu gambuat skenario. Inya ingin menurunkan, buka pangkalan militer di Timur Tengah. Akhirnya cara dengan menghasut dan menghasung Saddam Hussein menginvasi Irak, menginvasi Kuwait. Kuwait kan negara kecil. Harapannya pasti dibantu oleh Arab Saudi. Tak mungkin tak. Jadi memang targetnya Arab Saudi mesti terlibat. Sekarang Timur Tengah orang juga targetkan Arab Saudi mesti terlibat. Kalau sudah terlibat nanti mau tidak mau harus menerima uluran tangan to'ongasam. Sah? Akhirnya mau tidak mau memang. Ketika tidak satu pun negara Muslim. Maksud saya pemimpin Muslim yang bersedia membantu. Karena mereka tahu siapa yang di balik layar. Akhirnya terpaksalah Raja Khalifah Harun Syarifkan minta pendapat ulama. Karena mereka sudah kami siap bantu. Ditelepon Tarui, dihubungi terus kan, nanti lu kata Raja Fahad kan, tunggu lu katanya, sabar lo nganya. Sabar. Akhirnya kemauan tidak ada lagi. Akhirnya minta fatwa ulama. Tidak ulama, apakah kita terima atau tidak uluran tangan To'ongasam. Akhirnya dengan secara mayoritas terpaksa menerima fatwa atau menerima uluran tangan yang itu tidak sekedar uluran tangan, bakhaid tu, yaitu siap membuka pangkalan militer. Kalau lah buka pangkalan militer, senang bobang do pulang. Senang. Susah kan? Di Jepang sejak Perang Dunia Kedua kan tidak tutup pangkalan militer. Kan tidak bisa ditutup. Itulah yang terjadi. Maka oleh sebab itu memelihara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu luar biasa, lebih utama. Bukan mereka tidak bantu Palestina, tidak. Tidak ada yang membantu lebih banyak dari mereka. Tapi untuk turun ke lapangan, tuan-tuan belum siap untuk membantu sah. Hanya siap untuk bertepuk tangan. Kayak apalagi kalau sempat runtuh pula kerajaan itu, masuklah kita katanya. Nak jadi pengurus Masjidil Haram. Kan dulu pernah diusulkan oleh sebagian orang kita, orang kita Indonesia, wawanan tidak pernah ngurus musaji. Tidak pernah ngurus musaji, tapi mengusulkan untuk mengurus Masjidil Haram secara internasional. Internasionalisasi. Ancak bunyi, jangan Arab Saudi dapat tahu awaklah dapat giliran. Nah, cuman anda terbayang, tahu tuan-tuannya, untuk biaya operasional Masjid Nabawi per hari tidak banyak, ada hanya 5 miliar sehari. Tu siapa ke Boyus ya? Awak untuk pembebasan tanah terbilu kan selesai. Jadi 5 miliar sehari operasional Masjid Nabawi. Masjidil Haram? Tentu 5 kali lipat. Terbayang ya, kalau sempat giliran Indonesia jadi pengurus, kan internasionalisasi bergantian tuh kan, sampai giliran Indonesia jadi pengurus, mana CPT? Termasuk kota impak yang berjalan. Terbayang tuh sih, kota impak yang berjalan.
Jadi ketika Syekh Sudes sedang khutbah Jumat, itu bunyi gologa itu. Jadi sebelum khatib naik mimbar, laporan keuangan Masjid Tekor. Belum lagi pengesahan DPR. Ayo, jadi uang harus disetor ke Kementerian Keuangan, potong pajak. Sudah itu pas pencairan, ini kalau di kita pencairan dana pemerintah tuh minjam istilah Dr. Helmi, contoh Salemo. Tahu Salemo? Salemo tahu? Ingus. Kalau hisap ke atasnya cepat, turunnya lambat karena tersumbat. Nah gitulah. Kalau terlambat bayar pajak kena denda, terlambat bayar setoran kena denda. Pas kita yang minta anggaran diturunkan, lama prosesnya. Kan ya? Kan lama prosesnya. Coba tidak minta beasiswa. Bapak lama turun. Saya tidak pernah ngurus. Hah? Lama turun atau cepat? Sehari selesai. Hah? Berapa lama? 5 bulan. Itulah. Iya 2 bulan. Setorannya. Tapi kalau setoran UKT harus cepat. Beasiswa turun lambat. Contoh Salemo. Jadilah padam listrik di Masjidil Haram, anggaran belum. Nah, jadi kadang orang banyak bercakap tapi tidak ngerti apa yang dicakapkan. Ya? Memang yang ide itu memang dari orang-orang yang tidak pernah ngurus masjid. Tidak pernah ngurus masjid. Ini itu yang masalah selalu. Tidak pernah kamu sajiknya nak ngurus masjid. Akhirnya pandai mengosongkan masjid. Masjidlah ramai, habis itu kosong kembali. Ramai ketika rapat penggantian tuh ramai nanti. Jadi seolah-olah mereka yang dominan. Nah, sudah itulah setuju pengurus tidak nampak di masjid. Kecuali pas hari besar Islam, PHBI, peringatan hari besar Islamnya yang paling banyak. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia permasalahannya bahwasanya Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu lebih utama untuk diamankan dulu. Nah, sekarang kaum umat Islam kan ramai. Kenapa tidak kita tuntut Mesir membebaskan? Karena berbatasan langsung. Kenapa tidak tuntut Jordan? Kenapa tidak tuntut? Kenapa harus kita menyerang Arab Saudi saja? Karena pitinya banyak. Enggak, minta mereka piti, kita yang turun ke lapangan. Ada yang turun? Enggak ada yang akan bisa. Enggak ada yang bisa. Sampai nanti Allah SWT yang akan menyiapkannya. Wallahu musta'an. Kapan? Wallahu ta'ala alam. Terima kasih sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain hari. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.